Kesibukan babu di pagi hari. Hai hai hai. Assalamualaikum. Temenin aku bersih-bersih yuk. Nah, pagi ini aku mau bersihin kompor ya teman-teman. Soalnya kompor-kompor ini tuh udah penuh dengan minyak. Kayak udah berminyak banget gitu. Jadi tuh tadinya tuh aku rendam dulu. Terus aku gosok-gosokin itu biar nggak berminyak. Kebetulan pagi ini nggak ada jadwal ngantar pasien ke rumah sakit ya, jadi aku sengaja aku pretelin kompor-kompornya, terus aku cuci. Jadwal bersihin kompor dapur itu 1 minggu sekali ya. Kalau teman-teman gimana nih jadwal bersihin dapur, kompor, pretelan gitu, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Padahal setiap selesai masaknya itu pasti aku lapin, tapi tetap aja jadwal 1 minggu sekali ini tuh wajib. Dan yang di atas kompor kayak penyedot asapnya itu tuh pasti penuh dengan minyak banget. Oh ya, jadi ini tuh udah agak siang ya, udah jam 11 lebih kayaknya. Karena kalau misalnya nggak ada jadwal ke rumah sakit ngantar cuci darah, di sini tuh aku bangunnya jam 8.30. Jadi kalau misalnya ada jadwal ke rumah sakit, bangunnya tuh jam setengah 6. Ya namanya ikut orang ya, syukurin aja. Nggak ada yang namanya kerja itu enak, ada plus minusnya. Demi keluarga tercinta, kerja apapun dilakuin. Dan kalau misalnya pasien gitu, kalau misalnya nggak ada rumah sakit, dia tuh pasti bangunnya tuh jam 9, jam 10. Dan dia tuh kalau misalnya hari-hari di rumah gitu tuh nggak pernah makan siang, jadi nggak pernah menyiapkan makan siang. Nah, selain jaga pasien ini nih, ada si anjing kecil, kerja apa aja dilakuin. Namanya di negara non muslim, kayak misalnya nih megang anjing kan terkena air liur anjing, sebenarnya nggak boleh, tapi kan udah resiko. Jadi si anjing kecil ini tuh udah tua ya, jadi tuh makannya tuh agak susah, jalannya juga udah kayak aki-aki teman-teman. Orang Taiwan tuh memperlakukan anjing-anjing kecil tuh kayak keluarga sendiri, kayak anaknya begitu. Dia ini, si anjing kecil ini, sehari itu bisa turun 4 kali, pagi, siang, sore, sama malam. Tapi ya lumayan lah, bisa buat nggak jenuh gitu. Kalau misalnya keluar ngajak dia jalan-jalan gitu, bisa buat cuci mata, bisa ketemu sama teman-teman sesama Indo. Dan dia ini makannya tuh harus disuapin pakai tangan. Aku pernah tahu nyoba nyuapin dia pakai sarung tangan, dia nggak mau makan. Lihat si anjing kecil ini. Di Taiwan musim dingin teman-teman, jadi dia dipakein baju yang berbulu-bulu gitu. Pokoknya sebelum pasienku bangun, aku tuh udah mengurusin anjing kecil-kecil ini. Dia juga tuh kalau misalnya bangun nggak dibangunin, si anjing ini nggak dibangun itu nggak bakal bangun. Tapi ya kalau pagi itu tuh harus bangun, harus dikencingin, harus disuapin, ya kayak ngurusin bayi-bayi pada umum gitu. Kalian tahu nggak, dia tuh umurnya tuh udah 17 tahun tahu. Katanya anjing pada umumnya itu umurnya cuma sampai 15 tahun. Ini udah kelebihan 2 tahun. Soalnya kebutuhan nutrisinya dia terpenuhi. Dia tuh setiap hari tuh minum vitamin itu biar dia tuh masih bisa jalan terus. Nah, sambil nyuapin si anjing tadi, aku tuh masukin cucian ke mesin cuci biar kerjaannya tuh langsung beres semua. Soalnya nanti pasienku bangun, kasih dia sarapan, lanjut ngajak dia jalan-jalan sebentar ke bawah, kasih dia berjemur di matahari, terus sama latihan olahraga gitu pokoknya lah. Soalnya dia kalau misalnya nggak diajak turun, dia tuh nggak mau gerak sama sekali. Dia tuh senangnya tuh di depan TV, nonton TV, duduk di kursi, sama sekali nggak gerak. Apa nggak pegel itu pantat aku aja nggak tahu.
Di sini musim dingin, tapi karena akunya gerak-gerak terus jadi gerah tuh jaket aku lepasin. Buat kalian yang masih proses ke Taiwan atau ke negara manapun, yang semangat ya. Semoga dapat majikan yang baik, pengertian, pasien yang nurut. Pokoknya namanya kerjaan itu ya, yang penting tuh gajian lancar, makan lancar, majikan pengertian. Di kerjaan baru juga tuh ya butuh adaptasi juga tuh ya. Namanya adaptasi tuh nggak cepat lah, pokoknya tuh ya harus tahu ini kayak gitu. Kebetulan di sini juga aku masih 1 tahun ya, jadi masih adaptasi di lingkungan sini. Alhamdulillahnya juga dikasih majikan yang pengertian, pasien yang nurut. Oke, sampai dijumpa di video-video babu Taiwan ini. Wassalamualaikum, bye bye.